wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat semuanya. Kita tetap melaksanakan kegiatan belajar secara online atau jarak jauh. Namun harapan Ibu semoga kalian semuanya tetap semangat walaupun saat ini masa pandemi di daerah kita masih tetap ada. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan belajar secara tatap muka agar lebih efektif lagi. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Eva Siska Larasanti pada pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi menulis surat lamaran pekerjaan ini antara lain 1. Siswa mampu memahami arti surat lamaran pekerjaan. 2. Siswa mampu memahami ciri-ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, siswa mampu menuliskan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika penulisannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau seorang pelamar untuk mengajukan suatu pekerjaan kepada suatu instansi, perusahaan, lembaga, ataupun kantor. Surat lamaran pekerjaan ini bisa kita tulis melalui dua cara. Yang pertama, itu surat lamaran pekerjaan bisa kita tulis berdasarkan iklan yang ada di media massa, dan yang kedua, surat lamaran itu bisa kita tulis berdasarkan inisiatif anak. Adapun ciri-ciri kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan itu, yang pertama bahwa surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dengan menggunakan ragam bahasa yang formal. Artinya surat lamaran harus kita tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa baku atau bahasa yang resmi. Baik itu dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan, misalnya penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca dalam surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan ejaan yang disempurnakan dan bahasa Indonesia yang baku. Ciri kebahasaan yang kedua pada surat lamaran pekerjaan ini yaitu di dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang jelas, dan kalimat yang mudah dipahami. Artinya, di dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kita tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele sehingga bisa membingungkan bagi orang lain yang membaca surat lamaran kita ini. Dan berikutnya, di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu juga harus menggunakan format yang baku. Format yang baku ini ada dua macam. Yang pertama, ada format setengah lurus dan ada format lurus penuh. Nah, dari dua format ini bisa kita pilih salah satu ketika kita mau menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, berikutnya unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Contohnya Terawas 22 September 2020. Untuk penulisan nama kota Terawas dan nama bulan September itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awal kata. Unsur yang kedua yaitu perihal. Contohnya perihal (2) lamaran kerja. Unsur yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran diisi dengan banyaknya persyaratan yang akan dilampirkan pada bagian isi surat lamaran pekerjaan. Misalnya, lampiran dalam surat lamaran tersebut adalah 5 lembar atau bisa kita tulis dengan 1 berkas. Untuk angka 5 itu kita tulis dengan huruf, jangan ditulis dengan angka, atau 1 berkas angka 1
itu ditulis dengan huruf 1. Unsur yang keempat yaitu alamat dalam atau alamat yang dituju. Untuk penulisan alamat dalam, tidak usah lagi kita gunakan kata kepada. Langsung saja kita tulis yang terhormat atau YTH, langsung kita singkat. Contohnya, YTH titik pimpinan PT Sanjaya Jalan Sersan Basuki 13 Palembang. Untuk penulisan alamat dalam, usahakan hanya maksimal 3 baris saja. Kemudian yang perlu kalian ketahui, untuk penulisan PT dan nama PT itu jangan dikasih tanda baca titik. Langsung saja kita tulis PT Sanjaya. Kemudian untuk kata sapaan bapak atau ibu, misalnya bapak pimpinan atau ibu pimpinan, kata sapaan bapak atau ibu itu tidak usah lagi kita gunakan. Langsung saja kita tulis pimpinan. Jadi YTH titik pimpinan PT Sanjaya. Untuk alamat kita tulis dengan huruf kapital di awal kata. Misalnya jalan, J-nya harus besar, Sersan, S-nya yang harus besar, Basuki, B-nya yang huruf besar, dan Palembang itu nama kota hanya P-nya saja yang huruf besar. Unsur berikutnya yaitu salam pembuka. Biasanya untuk salam pembuka ini kita menggunakan kata dengan hormat. Untuk penulisannya yang benar yaitu dengan hormat, itu di awal kata kita menggunakan huruf kapital dan di akhir kata kita kasih tanda baca koma. Unsur yang berikutnya adalah isi surat. Pada isi surat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat pembuka, yang kedua kalimat isi yang menyatakan maksud dan tujuan, dan yang ketiga adalah kalimat penutup surat lamaran pekerjaan. Pada kalimat pembuka harus mencantumkan 1. Nama media massa, yang kedua harus mencantumkan tanggal diterbitkannya iklan, dan yang ketiga mencantumkan posisi apa yang kita inginkan sesuai dengan iklan yang kita baca tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan identitas pelamar. Identitas pelamar ini harus diawali dengan huruf kecil semua. Misalnya nama, jenis kelamin, tempat, agama, alamat, itu semuanya diawali dengan huruf kecil. Nah, ini contoh kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang diawali dengan kata berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, kemudian dilanjutkan dengan nama media massanya, dilanjutkan dengan tanggal diterbitkannya iklan dan posisi apa yang diinginkan. Ini contoh penulisan identitas pelamar yang semuanya diawali dengan huruf kecil. Namun untuk penulisan nama orang, nama kota, nama bulan itu tetap mengikuti aturan yang sesuai dengan EYD, yaitu diawali dengan huruf kapital, dan tanda baca juga tetap diperhatikan pada penulisan identitas. Berikutnya isi surat. Isi surat ini menyatakan maksud dan tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan itu. Ini contoh maksud dan tujuan isi surat. Contohnya, bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi jabatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen sebagai berikut. Ini contoh lampiran dokumen yang perlu kita cantumkan. Misalnya, 1 lembar fotokopi ijazah, 1 lembar fotokopi transkrip nilai, 1 lembar fotokopi daftar riwayat hidup, 1 lembar fotokopi KTP, 1 buah pas foto 3x4.
Untuk lampiran dokumen ini bisa kita tambahkan dengan yang lainnya. Berikut adalah kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang harus ditulis dengan menggunakan kalimat yang efektif, jelas, tidak bertele-tele. Kemudian untuk kata ganti sapaan seperti kata bapak atau ibu itu tidak boleh kita ganti dengan katanya, misalnya atas perhatiannya. Nah, katanya itu harus kita ganti langsung dengan kata bapak atau ibu. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih. Unsur berikutnya adalah salam penutup. Contohnya, hormat saya. Unsur yang terakhir adalah nama dan tanda tangan si pelamar. Nah, anak-anak, ini contoh surat lamaran pekerjaan secara lengkap sesuai dengan unsur atau sistematika penulisannya. Surat ini menggunakan format setengah lurus, artinya bagian tanggal, salam penutup, nama dan tanda tangan si pengirim dibuat di sebelah kanan dan unsur yang lainnya tetap ditulis di bagian sebelah kiri. Baiklah anak-anak, demikianlah unsur atau sistematika penulisan surat lamaran kerja berdasarkan iklan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.